Kita semua tahu rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya sudah Allah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata hanyalah ujian keimanan. Namun tak jarang, bagi yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah, padahal Allah sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah. Sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya, akan tetapi ada yang harus Anda ketahui, meskipun banyak yang mau bersedekah, namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri, karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. 1. Mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapat pujian, supaya kita terlihat baik, dan lain sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah pernah bersabda, berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? 2. Menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lalaikan. Dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. 3. Tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dulu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Karena sedekah, yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu. Orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, musyafir, dan seterusnya. 4. Perhitungan dalam sedekah. Ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki. Begitu juga dengan bersedekah, sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit kikir saat kita bersedekah. Hendaknya tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Rasulullah pernah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. 5. Mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah 264. Ada baiknya sikap mengungkit-ungkit sedekah ini dihindari, karena jika berlanjut, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Amin amin ya robbal alamin.